Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bagi yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai tahapan penelitian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mind map untuk memahami topik penelitian, di mana mind map digunakan untuk memetakan penelitian, yaitu berupa publikasi jurnal, topik penelitian, metode penelitian, dan seterusnya. Kebetulan pada kali ini saya akan membahas mengenai topik pengenalan wajah, di mana nanti dalam membuat pemetaan pada mind map itu akan dijelaskan bagaimana cara membuat menambahkan topik-topik pada topik utama, yaitu diantaranya adalah jurnal apa saja yang sering mempublikasi paper di topik pengenalan wajah. Ini akan menjadi gambaran jurnal apa saja yang sebaiknya kita kejar untuk referensi penelitian kita. Berikutnya adalah subtopik penelitian apa saja yang dikerjakan di penelitian pengenalan wajah. Bagian ini memberikan gambaran subtopik apa yang sebaiknya kita pilih untuk penelitian kita. Berikutnya adalah dataset. Dataset apa yang sering digunakan untuk penelitian pengenalan wajah. Bagian ini memberi gambaran dataset apa yang bisa kita gunakan di bidang penelitian yang kita teliti. Berikutnya adalah metode. Metode apa saja yang sering digunakan pada penelitian wajah. Bagian ini sangat penting karena kita bisa memahami state of the art pada topik penelitian kita. Berikutnya adalah masalah. Masalah penelitian apa saja yang sering diangkat oleh para peneliti di bidang pengenalan wajah. Panduan ini untuk menyusun masalah penelitian yang akan kita ambil beserta landasannya. Berikut adalah contoh mind map yang akan kita buat. Mulai dari pengenalan wajah sebagai topik utamanya dibagi menjadi beberapa sub-sub topik, yaitu publikasi jurnal, topik penelitian, dataset pengenalan wajah, masalah penelitian, metode penelitian pengenalan wajah. Untuk metode penelitian pengenalan wajah itu akan dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub topik, dan ini akan dibahas dalam pertemuan ini. Dimulai dari bagaimana kita membuat mind map. Umumnya, mind map yang digunakan atau software yang digunakan untuk mind map ya diantaranya itu ada FreeMind dan Xmind, karena resensinya itu bersifat open source. Jadi untuk contoh pada pertemuan ini kita akan menggunakan software Xmind. Software Xmind itu dapat diperoleh dari internet dengan URL www.xmind.net atau bisa dilihat nanti di deskripsi video ini. Mari langsung saja kita melihat melalui website. Nah ini, jadi xmind.net pada menu download bisa kita lihat, bisa kita download. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Di sini versinya ada yang 2020, ada yang versi 8, ada yang mobile dan seterusnya. Kebetulan di sini saya menggunakan Xmind 8. Jadi untuk memperoleh softwarenya, kita bisa klik menu Xmind 8, kemudian kita bisa lihat pada kursor di layar, yaitu free download dan ada yang versi bayar. Tentunya kita akan coba untuk mendownload untuk versi free download, yaitu Windows. Kita akan download. Nah, kebetulan saya sudah mendownload, jadi ini langsung saja saya stop ya. Kita lihat hasil downloadnya, dan ini kita bisa lihat hasil downloadnya yaitu di folder download. Untuk menginstalnya, ya kita bisa mengklik 2 kali atau kita bisa klik kanan Run as Administrator. Nah, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Welcome to the Xmind Setup Wizard. Kita pilih option I accept ya di agreement, terus kemudian next. Nah, di sini ada jendela setup ya, select destination location. Jadi kita diminta untuk memilih lokasi pada harddisk kita ya, pada media penyimpanan kita. Kebetulan di sini defaultnya adalah di C. Di sini ada keterangan paling sedikit free disk ya, space untuk harddisk kita itu sebesar 358,2 MB. Jika sudah cukup menurut perkiraan kita, kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol next. Nah, di sini ada select additional tasks. Jadi ada tugas-tugas tambahan.
Ya, kita tinggal ikutkan saja atau mengikuti perintah ini, di mana di sini ada recommended. Ya, kita ikuti saja dengan memilih atau mengklik option ini. Nah, kemudian selanjutnya kita klik tombol next. Nah, ini adalah persiapan untuk menginstal. Jika kita sudah merasa siap, kita tinggal klik tombol install. Ya, kita menunggu untuk beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal pilih klik tombol finish. Nah, kemudian di sini ada license ya, sekedar informasi saja bisa kita close ya atau kita minimize. Nah, kita dibawa langsung ke jendela Xmind. Nah, di sini kita dihadapkan dengan jendela Xmind, di mana dalam jendela Xmind itu di tengah-tengahnya ada New Blank Map. Artinya, software tersebut menawarkan kita untuk membuat map baru. Atau kita selanjutnya bisa mengklik tombol New Blank Map. Kita bisa saja langsung mengklik kotak Central Topic atau klik 2 kali. Nah, Central Topic ini bisa kita kerjakan sesuai dengan slide pada nomor 7. Contoh yang ada pada slide. Pada slide, pengenalan wajah. Kita bisa ketikkan pengenalan wajah. Untuk melebarkan, kita bisa menggunakan mouse, klik kanan geser pada warna hijau ini. Jika tidak, kita tinggal tekan tombol Enter. Berikutnya, bisa kita lihat lagi pada slide. Ya, kita ingin menambahkan publikasi jurnal, topik penelitian, dataset, sampai dengan masalah penelitian. Yaitu dengan mengklik kanan, ya, klik dulu kotak pengenalan wajah ini, kemudian klik kanan Insert Topic, atau klik pada pengenalan wajah ini, terus kemudian klik Topik. Nah, kemudian ya akan tampil Main Topic. Main Topic ini bisa kita klik 2 kali, untuk kita ubah, yaitu menjadi tulisan publikasi jurnal. Untuk menambahkan, kita klik lagi pada kotak pengenalan wajah, kemudian Insert Topic, yaitu berikutnya adalah topik penelitian dan dataset pengenalan wajah. Next, berikutnya kita klik lagi untuk menambahkan dataset pengenalan wajah. Kita klik kanan, Insert Topic. Berikutnya, kita bisa tambahkan masalah penelitian dan metode penelitian pengenalan wajah. Jika sudah selesai, kita bisa mengekspor file ini itu ke dalam format image PDF ya, atau dalam bentuk yang lain. Untuk kali ini kita coba untuk menyimpan dalam bentuk image yang akan kita pindahkan nantinya ke dalam Microsoft Word. Kita tinggal klik next, terus kemudian kita akan menyimpannya di sini to file user HD documents, yaitu dengan nama file pengenalan wajah dengan ekstensi JPG atau JPEG. Kemudian jika kita sudah selesai, kita bisa klik tombol finish. Nah, hasilnya bisa kita lihat. Hasilnya bisa kita lihat di dokumen. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini bisa kita insert ke dalam Microsoft Word. Yaitu cara
menyimpan. Bagaimana cara merubah warna dan sebagainya. Cara mengubah warna itu bisa kita klik pada kotak yang diinginkan untuk diubah, ya. Kita tinggal klik kanan, terus kemudian klik tombol format, ya. Klik kanan, klik menu format. Terus kemudian akan tampil di sebelah kanan layar, yaitu ada struktur, ada my style, ada text, ada save and border, dan ada line. Ya, untuk merubah huruf, ya kita tinggal pilih di bagian teks. Terus kemudian ada warnanya dan ada ketebalannya. Ya, untuk merubah bentuk dan border itu ada di sebelah kanan di bagian shape and border. Untuk warnanya bisa kita rubah, misal menjadi warna kuning. Terus kemudian tulisannya menjadi warna hitam. Nah, untuk line-nya, bagian luarnya, itu juga kita bisa klik line, terus kemudian terserah kita mau warna apa, bisa juga warna hitam, seperti ini. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini, untuk merubah warna. Berikutnya, kita akan mencoba membuat tampilan seperti ini. Bagaimana kita akan memetakan metode-metode berdasarkan tabel yang kita cari. Contohnya ini. Ini adalah tabel dari paper-paper jurnal, ya, tinjauan pustaka, penelitian yang berkaitan dengan topik yang saya minati, yaitu penelitian pengenalan wajah. Yang sebelumnya sudah saya petakan ya ke dalam tabel, ya, menjadi penulis, metode, penjelasan. Di mana nanti tabel ini akan saya pindahkan ke dalam mind map. Nah, untuk membuat seperti yang ada pada tabel dan sesuai yang ada di dalam gambar ini, pertama saya akan memilih menu file, terus kemudian new. Berikutnya, saya akan memilih logic chart dan akan tampil jendela choose a theme. Dan saya akan memilih default profesional. Silakan jika kita ingin memilih yang lain juga bisa, seperti bisnis 1, bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4, dan seterusnya. Kebetulan di sini saya memberikan contoh untuk contoh yang default, yaitu profesional. Jika sudah selesai, kita bisa klik tombol create. Nah, akan tampil central topic, ya, kotak central topic. Di mana ini bisa juga kita klik 2 kali seperti yang tadi, yaitu kita akan menurunkan metode dari penelitian kita, yaitu metode mengenai topik penelitian kita, metode pengenalan wajah. Nah, ini jika kurang lebar kita bisa tarik seperti ini, sehingga menjadi lebar. Kemudian warna ini bisa kita ubah.
menjadi warna hitam tulisannya, terus kemudian backgroundnya menjadi warna kuning, terus kemudian bordernya menjadi warna hitam, ya, seperti ini. Terus kemudian kita bisa menambahkan global approach, local approach, dan hybrid approach, yaitu dengan klik kanan, insert topik, global approach, local approach, dan hybrid approach. Kemudian, jika kita ingin mengubah warna, seperti biasa, ya, di bagian topik format, kemudian di sub save and border, kita ingin merubah warna putih. Selanjutnya, ya, kita akan menambahkan linear teknik, ya, non-linear teknik, dan seterusnya. Itu masih kita klik pada global approach, terus kemudian klik kanan, insert topik. Maaf, ya. Pada global approach, klik kanan, insert subtopik. Pada subtopik ini itu tidak berbentuk kotak. Sementara di dalam ini itu berbentuk kotak, yaitu linear techniques. Ya, supaya sama, ya. Ini sebaiknya kita ketik dulu, ya. Ketik dulu. Terus kemudian untuk membuat kotaknya, ya, di bagian shape and border itu bisa kita klik bagian underline-nya, itu kita rubah menjadi rounded rectangle atau rectangle, ya, seperti ini, ya. Ini juga sama perintahnya, kita tinggal ubah rounded, ya, rectangle. Ya, jadi untuk menambahkan subtopik ini, kita bisa melalui global approach, kemudian insert subtopik. Tapi kalau posisinya sudah di sini, ya, sama-sama subtopik, kita bisa menambahkannya insert topik, ya. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal klik saja pada topik yang ingin kita hapus, terus kemudian kita klik tombol delete, ya. Atau kita klik kanan, ya, pada topik yang ingin kita hapus, terus kemudian kita klik tombol atau menu delete, seperti itu. Nah, selanjutnya, jika ingin menambah topik-topik penelitian berdasarkan paper jurnal, ya, kita bisa saja melihat tabel terlebih dahulu, ya, seperti ini, ya, Setiawan dan Mutakin. Berarti linear teknik, kita klik terus kemudian insert subtopik. Kita bisa ketik atau kita bisa copy pastekan,
kita bisa copy pastekan Setiawan Mutakin. Terus kemudian berikutnya kita bisa tambahkan metode. Ya, misalnya ini kita dalam kurung, metodenya kita bisa tambahkan di depannya. Kita lihat di dalam tabel kita yang sudah kita review, yaitu menggunakan PCA, LDA, dan KNN. Kita tambahkan, bisa saja pakai koma, terus kemudian di depannya kita tambahkan PCA plus LDA dan KNN. Ya, seperti ini. Untuk menambahkan di bawahnya, kita bisa insert topik. Ya. Terus kemudian kita lihat berdasarkan tabel yang kita review, yaitu Wi-Fi bin. Kita bisa tambahkan di sini Wi-Fi bin. Terus selanjutnya kita lihat tabel kita. Metode yang digunakan adalah PCA dan Nearest Network. Kita tambahkan di bagian depan, yaitu PCA dan Nearest Network. Ya, jadi begini caranya sampai dengan selesai sesuai yang ada pada petunjuk di slide. Ya, jadi sesuai dengan petunjuk ini dilengkapi ya sesuai dengan penelitian kita, ya, topik-topik dari penelitian kita, terus kemudian dari paper-paper penelitian kita dibuatkan mind map-nya. Ya, jadi selain dibuatkan tabel seperti ini, kita juga bisa membuatkan hasil review paper kita itu dalam bentuk mind map. Nah, selanjutnya untuk menyimpan ini, kita bisa mengklik tombol file, terus kemudian export. Ya, sama seperti cara yang tadi ya sudah diajarkan. Ya, nanti ada tampil jendela export, terus kemudian image, kita pilih, terus kemudian next. Nah, ini hasil tampilan kerja kita. Terus kemudian nanti simpan ke dalam file, ya, ke dalam folder dokumen atau terserah ya yang kita inginkan di dalam folder mana saja, ya. Terus kemudian ini akan kita simpan dengan nama file yang sesuai dengan judulnya, yaitu metode penelitian pengenalan wajah. Kemudian setelah setuju dan oke semua, ya, kita cek dan periksa semua tidak ada masalah, kita klik tombol finish. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya. Ya, bisa open, bisa show folder. Ya. Dan ini hasil yang kita buat. Nah, bagaimana kalau kita ingin tampilkan di dalam Microsoft Word? Untuk menampilkan dalam Microsoft Word, kita tinggal pilih menu Insert, terus kemudian Pictures, ya, icon Pictures, terus kemudian Dokumen, terus kemudian kita tampilkan. Ya, nanti tampil seperti ini ya. Jadi itulah langkah-langkah
memetakan penelitian kita menggunakan mind map selain kita menggunakan tabel, ya. Dan ini sudah ada juga langkah-langkahnya di dalam slide, ya. Bisa diikuti bagaimana langkah-langkahnya dan sudah saya jelaskan juga dalam video ini. Mungkin itu saja penjelasan saya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.